bingung letak kesalahannya, sehingga sang suami selalu mangkir sidang cerai 3 kali berturut-turut. Riri Fairuz akhirnya dapat jawaban dari petugas PA. Riri Fairuz kebingungan. Ya, di setiap sidang cerainya, Ayu Sabian tak pernah mau menampakkan batang hidungnya. Sekali lagi, Ahmad Fairuz alias Ayu Sabian tak menghadiri persidangan yang digelar pada Rabu, 17 Maret 2021 di Pengadilan Agama PA Jakarta Utara. Well, ini merupakan kali ketiga Ayu Sabian tak menghadiri sidang perceraian dengan Riri Fairuz. Padahal sidang kali ini beragenda mediasi dari kedua belah pihak antara Ayu Sabian dan Riri Fairuz. Seperti diketahui, Riri memutuskan untuk menggugat cerai Ayus suaminya. Keputusan Riri untuk menceraikan Ayus bukannya tak beralasan. Riri sudah begitu lelah dengan kelakuan Ayus yang mendua dengan vokalisnya, Nisa Sabian. Dan belakangan, akhirnya terkuak alasan Ayus tak menghadiri sidang 3 kali berturut-turut. Rupanya, menurut petugas PA Jakarta Utara, alasan tidak hadirnya Ayus di persidangan lantaran surat panggilan sidang belum sampai pada Ayus. Mas Ahmad Fairuznya tidak hadir dan majelis hakim tidak bisa melanjutkan persidangan hari ini. Karena panggilan dari Jakarta Timur untuk sidang hari ini belum sampai kepada majelis, ucap Agus Abdullah, petugas PA. Agendanya, kalau Mas Ahmad Fairuznya hadir akan dimediasi terlebih dahulu. Lantaran Ayus sebagai tergugat tidak hadir, maka persidangan akan ditunda pada 24 Maret 2021 mendatang. Untuk persidangan yang akan datang ditunda oleh majelis hakim tanggal 24 Maret 2021, terang Ayus. Riri yang sudah berulang kali meluangkan waktu untuk menghadiri sidang pun mulai lelah dan bertanya di mana letak kesalahannya, sampai sang suami, Ayus selalu tidak hadir. Mbak Riri begitu mendengar penjelasan dari majelis hakim, jika surat panggilan dari Jakarta Timur belum kami terima. Hanya memohon kepada majelis hakim, ini di mana ada masalahnya. Lebih lanjut, petugas PA Jakarta Utara menjelaskan, jika masalahnya ada di surat panggilan dari Jakarta Timur belum kembali ke Jakarta Utara. Karena Ayu sendiri tinggal di daerah Jakarta Timur, sehingga PA Jakarta Utara hanya bisa memohon bantuan kepada PA Jakarta Timur untuk memanggil Ayus. Yang jelas masalahnya hanya panggilan dari Jakarta Timur belum sampai kembali lagi kepada kami, Jakarta Utara. Jakarta Timur yang bertanggung jawab karena Pengadilan Agama Jakarta Utara memohon bantuan kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk memanggil Mas Ahmad Fairuz atau Ayus. Apabila dalam sidang selanjutnya Ayus ataupun kuasa hukumnya tidak hadir, maka kemungkinan besar majelis hakim akan memutus putusan first take untuk kasus perceraian Ayus dan Riri. Kalau tergugat tidak hadir, dikenal dengan istilah hukum bisa diputus dengan first take, atau putusan yang dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir, apabila syarat-syarat dan ketentuan perkara tersebut sudah selayaknya untuk diputus, jelas Agus. Sementara itu, jadi selingkuhan semata. Ayus beberkan kenangannya saat pertama kali bertemu Nisa Sabian 3 tahun lalu. Kata Ayus, oke juga nih. Kabar perselingkuhan yang dilakukan keyboardis Sabian Gambus, Ayus dengan vokalisnya sendiri, yakni Nisa Sabian, semakin ramai. Kini, tak hanya dari pihak istri Ayus, Riri Fairuz yang angkat bicara, keluarga sang keyboardis juga buka suara. Keberadaan Nisa Sabian sebagai orang ketiga dibenarkan langsung oleh adik kandung Ayus, Fadila Nova. Tak sedikit orang yang terkejut dengan kenyataan bahwa Nisa Sabian bisa menjadi orang ketiga di dalam rumah tangga keyboardisnya, Ahmad Fairuz alias Ayus dengan Riri Fairuz. Betapa tidak, sejak namanya mencuat bersama Sabian Gambus, Nisa dikenal sebagai sosok vokalis perempuan yang religius, ayu, dan tak neko-neko. Tidak sedikit pula perempuan yang juga mengidolakan polemik nama asli Khoirun Nisa yang tahun ini berusia 22 tahun itu. Sampai pada akhirnya di pertengahan bulan Februari ini, adik perempuan Ayus, Fadila Nova, membongkar kebusukan hubungan Nisa Sabian dengan Ayus. Setelah Fadila Nova memberikan konfirmasi bahwa Nisa Sabian memang memiliki hubungan dengan Ayus, cap sebagai pelakor langsung diberikan kepada Nisa oleh netizen.
Bahkan, dikatakan oleh Fadila Nova, keluarganya sudah pernah menyidang Ayus dan Nisa Sabian. Hal yang mengagetkan adalah ketika Nisa Sabian dan Ayus terang-terangan bicara di depan keluarga kalau mereka saling mencintai sejak 2 tahun yang lalu. Rupanya, ketertarikan antara Nisa Sabian dan Ayus tumbuh sejak pertemuan pertama mereka. Sabian Gambus sendiri terbentuk medio tahun 2015 silam. Saat itu, Ayus sebagai pendirinya masih putar otak untuk menemukan formula yang pas untuk band religi asuhannya. Bahkan saat itu, Ayus masih membongkar pasang personel Sabian Gambus. Sampai pada akhirnya, di tahun kedua kelahiran Sabian Gambus, Ayus bertemu dengan Nisa di sebuah acara pernikahan di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Dari pertemuan pertama itu, rupanya Ayus sudah sreg dengan kemampuan Nisa bernyanyi. Hal itu terang-terangan diceritakan Ayus di dalam YouTube channel milik Ustadz Zaki Mirza. "Ketemu wanita seperti ini di mana sih? Yang unyu-unyu gini?" tanya Ustadz Zaki Mirza. "Ini aneh nemu di Kranji," sahut Ayus. "Di acara hajatan, tambah Nisa Sabian yang berjalan di sebelahnya." Rupanya, pertemuan Nisa Sabian dan Ayus itu tanpa disengaja oleh kedua belah pihak. Saat itu, Nisa yang masih remaja masih mendapatkan tawaran untuk bernyanyi dari panggung ke panggung di kampung. Sementara itu, setali dengan Ayus, band asuhannya itu juga masih menerima tawaran manggung di acara hajatan perkawinan. "Aneh diajak sama orang, Nisa diajak sama orang," kata Ayus. Lantaran hajatan pernikahan yang biasanya berdurasi lama, Ayus jadi memiliki banyak waktu untuk memperhatikan Nisa Sabian. Jadi ketemu di satu panggung, ini oke juga nih, kan seharian tuh. Kalau main kan seharian tuh Ustadz. Kalau di acara nikahan kampung seharian. Mulai jam 2, kelar jam 10, kata Ayus semangat. Kalau main di acara nikahan di kampung, ya seharian timpal Nisa. Jadi merhatiin benar-benar, kata Ayus. Setelahnya, Nisa mulai mendapat banyak tawaran dari Ayus untuk bergabung dan mengisi kekosongan posisi vokalis di Sabian Gambus. Sudah bisa ditebak, sejak itulah Nisa dan Ayus sudah mulai terikat di dalam band yang menaungi mereka. Ayus pun mengakui jika semenjak pertemuan itu, banyak tawaran manggung yang ditawarkan untuk Nisa. Pak Gayung bersambut, Nisa yang saat itu masih bocah, senang bukan main mendapatkan tawaran pekerjaan yang ternyata hasilnya sangat menjanjikan. Sejak pertemuan di Kranji, mulai job bareng, kata Nisa Sabian. Habis ketemu, sudah mulai kontakan, sudah mulai kasih jadwal. Tapi belum terikat, kata Ayus. Dia belum terikat, kita juga belum terikat sama siapa-siapa, jadi masih free. Tapi Sabian udah ada namanya. Siapa yang disangka jika pertemuan mereka di tahun 2017 silam membawa petaka untuk rumah tangga Ayus dan Riri Fairuz sekarang. Sudah 2 tahun lamanya, Nisa Sabian dan Ayus memiliki perasaan lain, lebih dari sekedar musisi yang bernaung di band yang sama. Naasnya, karena kedekatan mereka, rumah tangga Ayus dan Riri Fairuz menjadi taruhannya. Pada tanggal 27 Januari 2021 lalu, Riri Fairuz memutuskan untuk mendaftarkan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama Jakarta Utara. Beberapa hari lalu, Ayus sempat membuat sebuah video klarifikasi singkat yang berisi permohonan maaf. Saya dengan penuh kesadaran dan ketulusan ingin memohon maaf kepada istri, keluarga, teman-teman Sabian, dan semua yang merasa tidak nyaman dengan kekilafan yang saya lakukan, kata Ayus. Sementara itu, sampai saat ini, Nisa Sabian belum mau memberikan klarifikasi apapun terkait masalah yang sedang membelitnya. Nisa dikabarkan sedang menepi bersama orang tua dan adiknya di kawasan Bogor, Jawa Barat.